Sekali lagi saya katakan, ketidakadaan dalil dalam satu masalah bukan berarti kemudian sesuatu itu menjadi bidah. Jadi kita harus hati-hati, karena para ulama jamaah rahimakumullah bukan berfatwa dengan nafsu, tapi mereka berfatwa dengan ilmu. Ya, sekali lagi saya ulangi, para ulama itu berfatwa bukan dengan nafsu, tetapi mereka berfatwa dengan ilmu. Itulah kehebatan para ulama jamaah rahimakumullah. Maka jangan jauh-jauh dari para ulama, jangan merasa diri kita hebat, jangan merasa diri kita pintar. Bacalah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan sejenak dalam tidur kita tadi malam. Alhamdulillah, di pagi subuh ini kita bisa ruku dan sujud bersama-sama di hadapannya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan mudahan husnul khatimah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua telah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada pengajian yang lalu kita telah membahas tentang sifat wudu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang ke-30 yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab ini. Dan untuk kita melanjutkan ke hadis 31, begitu juga hadis yang ke-32, sepertinya kita harus mengulang membaca hadis yang ke-30 walaupun sudah kita kaji pada pengajian yang lalu. Wa an Humran anna Utsman radhiyallahu anhu da'a biwudu'in faghasala kaffaihi thalatha marrat thumma tamadmada wastanshaqa wastansara thumma ghasala wajhahu thalatha marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha marrat thumma al-yusra mithla dhalika thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn thalatha marrat thumma al-yusra mithla dhalika thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha, muttafaqun alaih. Hadis dari Humran, budak dari Utsman radhiyallahu anhu, bahwa satu hari Utsman ibnu Affan meminta untuk dibawakan wudu, yaitu air untuk berwudu. Maka beliau kemudian faghasala kaffaihi thalatha marrat. Beliau kemudian membasuh
atau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Tsumma tamadmada, kemudian beliau berkumur. Wastansaqa, kemudian beliau masukkan air ke hidungnya. Wastansara, kemudian beliau keluarkan air itu. Tsumma ghasala wajhahu 3 marrat, lalu beliau membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Tsumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat, lalu beliau membasuh atau mencuci tangannya yang kanan sampai sikunya sebanyak 3 kali, kemudian yang ketiga tangan yang kiri juga sebanyak 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Ini nanti yang akan menjadi tema sentral kajian kita pada pagi hari ini, pada ungkapan hadis summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap rambut atau kepalanya. Yang akan kita bahas nanti jamaah rahimakumullah, apakah mengusap rambut kepala itu cukup sekali ataukah harus 3 kali. Kita lanjutkan. Summa ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini 3 marrat, kemudian setelah beliau mengusap rambut atau kepalanya, beliau mencuci atau membasuh kakinya yang kanan sampai kedua mata kakinya 3 kali. Setelah itu kaki yang kiri juga sebanyak 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini. Inilah pernyataan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadisnya sahih, terdapat dalam Sahihul Bukhari, begitu juga dalam Sahih Muslim. Jamaah rahimakumullah, itu bunyi hadis yang ke-30. Pada hadis yang ke-31 yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ini, wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada hadis yang ke-30 yang tadi saya bacakan sebelumnya, hadisnya diriwayatkan atau datang dari sahabat Utsman ibnu Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis ke-31 ini diriwayatkan hadisnya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang juga salah satu menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Ali menerangkan bagaimana sifat wudu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Ali, wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Beliau mengusap kepalanya atau rambutnya hanya 1 kali. Ini riwayat Ali. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini ditakhrij oleh Al-Imam Abu Dawud, wa akhrajahu Tirmizi wan Nasa'i bi isnadin sahih. Juga ditakhrij oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Bal qala At-Tirmizi, bahkan Al-Imam At-Tirmizi berkata, innahu asahhu syai'in fil bab. Hadis ini adalah hadis yang paling sahih berkaitan dengan bab ini. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau pada hadis Utsman yang sudah kita kaji pada pengajian sebelumnya,
itu tidak disebutkan berapa kali Nabi mengusap rambut atau kepalanya. Riwayat ini yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Beliau Rasulullah SAW mengusap rambut atau kepalanya itu hanya satu kali. Nah, nanti perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama, apakah yang sunnah dalam mengusap rambut atau kepala itu hanya satu kali sajakah dan tidak boleh lebih dari satu kali berdasarkan hadis ini, ataukah boleh mengusap rambut atau kepala itu sebanyak 3 kali sebagaimana ketika mencuci atau membasuh tangan, membasuh muka, membasuh kaki, yang tadi jelas hadisnya menyebutkan membasuh itu 3 kali. Jamaah rahimakumullah, kita akan mendengarkan penjelasan Al-Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam yang merupakan syarah daripada kitab Bulughul Maram. Beliau mengatakan wa qad ikhtalafal ulama'u fi dzalika. Para ulama telah berbeda pendapat terkait dengan masalah mengusap rambut, apakah cukup sekali saja ataukah boleh 3 kali. Faqala qaumun bitaslisi mashihi kama yusallisu ghairahu minal a'dha idh huwa min jumlatiha wa qad sabata fil hadithi taslisuhu. Sebagian ulama mengatakan sunnah hukumnya mengusap rambut atau kepala 3 kali. Kama yusallisu ghairahu minal a'dha, sebagaimana selalu ketika mencuci bagian anggota tubuh yang wajib dibasuh atau dicuci dalam wudu, itu biasa Rasulullah SAW lakukan sebanyak 3 kali. Idh huwa min jumlatiha, kata pendapat ini, karena tentu mengusap atau membasuh rambut atau kepala itu bagian dari anggota wudu yang wajib dibasuh atau dicuci, sehingga tetap hukumnya sunnah diusap sebanyak 3 kali. Fa innahu qad akhraja Abu Dawud min hadis Utsman fi taslisi wa qad sabata fil hadisi taslisuhu. Karena ada hadis yang menjelaskan tentang basuh atau mengusap rambut atau kepala itu sebanyak 3 kali. Wa illam yuzkar fi kulli hadisin zikru fihi taslisul a'dha, walaupun memang tidak semua hadis yang disebutkan menyebutkan bahwa Nabi mengusap rambut atau kepalanya sebanyak 3 kali. Fa innahu qad akhraja Abu Dawud min hadis Utsman fi taslisil masah. Karena Al-Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawudnya mentakhrij satu hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengusap rambut atau kepalanya sebanyak 3 kali. Jamaah rahimakumullah,
Ini pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang mengatakan disunnahkan membasuh. Mohon maaf, saya menggunakan kalau untuk rambut dan kepala itu mengusap, bukan membasuh atau mencuci. Karena memang bahasa Al-Quran dan bahasa hadis itu menggunakan kata mengusap, bukan membasuh atau mencuci. Karena dalam bahasa Arab beda antara masaha dengan gosala. Kalau masaha itu cukup mengusap saja, ya. Kalau gosala itu artinya mencuci atau membasuh. Kalau tangan, kaki, wajah itu bahasa hadis dan bahasa Al-Qur'annya itu menggunakan gosala, mencuci atau membasuh. Tapi kalau mengusap rambut atau kepala, Al-Qur'an dan hadis menggunakan kata masaha. Masaha itu artinya hanya sekedar mengusap saja. Ya. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Wa qila la yushra'u taslisuhu. Pendapat yang kedua mengatakan tidak disyariatkan mengusap rambut atau kepala itu sebanyak 3 kali. Itu tidak disyariatkan. Ini pendapat yang kedua. Alasannya apa? Li'anna ahadits Utsman as-sihah kulluha kama qala Abu Dawud tadullu ala mashir ra'si marratan wahidatan wa bi anna al-masha mabniyun ala at-takhfif fala yuqasu ala al-ghusli. Ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak disunnahkan atau tidak disyariatkan mengusap rambut atau kepala sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini yang diriwayatkan oleh Utsman pada hadis yang lalu yang kita bahas itu semuanya sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Dawud. Dan hadis-hadis itu semua menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengusap rambut atau kepalanya marratan wahidatan, cukup 1 kali saja. Wa bi annal masha mabniyun ala takhfif fala yuqasu ala al-ghusl. Perhatikan jamaah. Dan karena bahasa Al-Quran maupun hadis menggunakan kata masaha atau mengusap, ini menunjukkan mabniyun ala takhfif, menunjukkan bahwa memang untuk mengusap rambut atau kepala itu diberikan keringanan, artinya cukup 1 kali saja. Fala yuqasu alal ghusli, maka tidak bisa disamakan atau dikiaskan antara mengusap dengan mencuci atau membasuh. Pendapat yang kedua melanjutkan alasannya, wa bi annal adada law i'tabara fil mashi la sara fi suratil ghusl. Ya, Masya Allah, para ulama ini jemaah luar biasa. Perhatikan jemaah. Pendapat yang mengatakan cukup 1 kali dalam mengusap rambut atau kepala ini mengatakan kalau diulangi sebanyak 3 kali mengusap itu, maka dia tidak lagi namanya mengusap, tapi namanya membasuh atau mencuci. Ya, karena kalau misalnya 3 kali itu kan basah semuanya, maka maknanya akan menjadi membasuh atau mencuci. Ya, ini pendapat yang kedua, jemaah. Wa ujibu bi anna kalama Abi Dawud yanqusuhu ma rawahu huwa wa sahhahu Ibnu Khuzaimah kama dzakarnahu bi anna al-masha mabniyun ala at-takhfif
qiyasun fi muqabalatin nas fala yusma. Ya, perhatikan. Ini kata Al-Imam As-Sun'ani. Beliau mengatakan, saya akan menjawab pendapat yang kedua yang mengatakan mengusap rambut itu hanya cukup sekali saja, bahwa riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud itu ada sisi kurangnya. Yang mana yang membuat kurangnya itu adalah riwayat yang dia sebutkan sendiri, yang menyebutkan dalam satu riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW itu mengusap rambutnya pernah sebanyak 3 kali. Wasahahu Ibnu Huzaimah kama dzakarnahu, dan hadis itu, yaitu hadis di mana Rasulullah mengusap rambut atau kepalanya sebanyak 3 kali, hadis itu disahihkan oleh ahli hadis yang lain yang bernama Ibnu Huzaimah kama dzakarnahu, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Lalu alasan yang mengatakan bahwa bi annal masha mabniun ala takhfif, kalau dikatakan bahwa mengusap itu memang tujuannya dalam rangka memberikan keringanan, ya, perhatikan kata Al-Imam As-Sun'ani, qiyasun fi muqabalatin nasi fala yusma. Kalaupun memang bahasa Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa untuk rambut atau kepala itu hanya sekedar mengusap, bukan sebagai makna semata-mata hanya keringanan. Permasalahannya, ya, ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi pernah mengusap rambut atau kepalanya itu sebanyak 3 kali. Fala yusma, maka ungkapan yang mengatakan bi annal masha mabniun ala takhfif, bahasa Al-Quran atau hadis yang mengatakan mengusap rambut dengan bahasa mengusap menunjukkan itu adalah keringanan, itu la yusma, itu tidak perlu didengar. Ya, ini kata As-Sun'ani dalam kitab ini. Fal qawlu bi annahu yasiru fi suratil ghusli la yubala biha ba'da subutihi an syari'. Dan pendapat yang tadi juga mengatakan kalau seandainya mengusap itu 3 kali, maka dia akan berubah menjadi membasuh atau mencuci. Itu juga nggak perlu harus diperhatikan. Kenapa? Karena ada nas, ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah mengusap rambut atau kepalanya sebanyak 3 kali. Summa riwayatut tarki la tu'aridu riwayatal fi'li. Ya, perhatikan ungkapan Al-Imam As-Sun'ani. Kemudian kalau ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi meninggalkan mengusap rambut atau kepalanya sebanyak 3 kali, itu sebenarnya tidak bertentangan dengan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pernah mengerjakannya atau mengusapnya sebanyak 3 kali. Itu tidak bertentangan. Wa id kasurat riwayatut tarki, walaupun memang betul lebih banyak riwayat yang menyebutkan Nabi mengusap itu hanya sekali saja. Memang jamaah rahimakumullah, dalam berbagai riwayat yang lebih banyak itu disebutkan bahwa Nabi mengusap itu hanya sekali saja. Tetapi permasalahannya
ada juga hadis yang menyebutkan Nabi pernah mengerjakannya sebanyak 3 kali, dan riwayat yang menyebutkan sekali dengan yang 3 kali sebenarnya tidak bertentangan, walaupun riwayat yang menyebutkan hanya sekali itu lebih banyak, ya. Idzil kalamu fi annahu ghairu wajibin bal sunnatun min sya'niha an tuf'ala ahyanan wa tutraku ahyanan. Ya, perhatikan bahasanya Al-Imam As-Sun'ani. Karena mengusap rambut sebanyak 3 kali atau sekali itu bukanlah sesuatu yang wajib. Jadi dia hanyalah sunnat saja, dan karena ia sunnat, kadang Nabi mengerjakannya sebanyak 1 kali, kadang Nabi mengusap rambut atau kepalanya sebanyak 3 kali. Jadi inti daripada pengajian kita pada pagi hari ini, jamaah rahimakumullah, mau mengusap rambut 1 kali boleh, mau mengusap rambut sebanyak 3 kali juga boleh, ya. Kadang-kadang dengan sekali saja boleh, kadang-kadang dengan 3 kali juga boleh. Yang penting jangan kemudian yang mengusap rambutnya sebanyak 3 kali dikatakan bertentangan dengan syariat atau dikatakan bid'ah, karena ada hadis yang menjelaskan tentang itu, ya, ada hadis yang menjelaskan tentang itu, dan hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Jamaah rahimakumullah, hadis yang ke-32 dalam kitab Bulughul Maram ini masih berkaitan dengan mengusap rambut atau kepala. Wa an Abdullah ibn Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma bi sifatil wudu. Ya, dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma berkaitan dengan sifat wudu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya, kata Abdullah bin Zaid, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara, muttafaqun alaih. Bagaimana cara beliau mengusap rambut atau kepalanya, jemaah? Kalau tadi itu disebutkan apakah beliau mengusap rambut itu sekali atau 3 kali, sekarang bagaimana caranya? Itu dijelaskan oleh hadis ini. Abdullah bin Zaid bin Asim mengatakan, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara, muttafaqun alaih. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap rambutnya atau kepalanya, beliau memulai dari depan kemudian dibawa ke belakang, ya, perhatikan. Wa fi lafzin lahuma, dalam riwayat yang lain, bada'a bi muqaddami ra'sihi, beliau mulai dari bagian depan kepalanya, hatta zahaba bihima ila qafahu, sampai kemudian ke tengkuknya, summa raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu, kemudian beliau kembalikan lagi ke tempat di mana ia memulai pertama kali. Ya, perhatikan jemaah. Nanti ini juga akan kita bahas sedikit terkait dengan ikhtilaf di kalangan para ulama terkait berapa batasan rambut atau kepala yang boleh dibasuh sehingga wudu itu menjadi sah ataukah tidak. Perhatikan jemaah.
Jadi dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Asim ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengusap rambut atau kepalanya. Perhatikan jamaah, fa'aqbala biyadaihi wa adbara. Jadi para ulama sering mencontohkannya itu dengan cara begini, ya. Jadi beliau mengambil air, setelah beliau mencuci, membasuh kedua tangannya, kemudian beliau mengambil air yang baru, ya. Kemudian beliau mengusap rambutnya seperti ini sampai ke tengkuknya, wa adbara, kemudian beliau kembalikan lagi ke tempat yang semula seperti ini, ya. Perhatikan dalam riwayat yang lain, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Dalam riwayat yang lain, beliau mulai dari bagian depan kepalanya, hatta zahaba bihima ila qafahu, sampai kemudian ke tengkuknya, summa raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian ia kembalikan lagi ke tempat semula pertama kali beliau memulainya, ya. Sekali lagi seperti ini, kemudian beliau kembalikan lagi. Memang ini riwayat yang lebih banyak jamaah, ya. Riwayat yang lebih banyak yang menyebutkan beliau sekali mengusap rambut atau kepalanya itu seperti ini. Ini yang lebih banyak. Tetapi dalam riwayat yang lain, perhatikan jamaah rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fahasiral imamata an ra'sihi wa masaha maqdama ra'sihi. Ya, perhatikan. Jadi satu riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu. Saat itu beliau sedang menggunakan imamah. Imamah itu sorban. Sorban di kepalanya seperti ini. Lalu beliau buka sorbannya. Beliau buka. Riwayat ini menyebutkan wa masaha maqdama ra'sihi. Kemudian beliau hanya membasuh, hanya mengusap bagian depan rambutnya saja, ya, hanya mengusap bagian depan rambutnya, bagian ubun-ubunnya saja. Ini riwayat yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga berdasarkan riwayat ini jamaah rahimakumullah, bahwa dalam pandangan mazhab Syafi'i, walaupun hanya 3 helai rambut saja, kalau misalnya ada orang punya rambut itu sudah terkena oleh usapan air, maka sah wudunya, ya, sah wudunya, walaupun tidak dengan seperti yang tadi saya contohkan. Ya, perhatikan jamaah rahimakumullah, saya sering mengatakan bahwa walaupun Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala membolehkan dan mensahkan mengusap rambut walaupun hanya 3 helai saja, itu adalah batasan sah. Sekali lagi, itu adalah batasan sah. Tetapi beliau sendiri kalau beliau berwudu, Al-Imam Asy-Syafi'i itu berwudu sebagaimana Rasulullah SAW. Lebih banyak riwayat menyebutkan beliau berwudunya itu seperti ini, ya. Jadi kalau wudu misalnya hanya atau begini-gini, ya, biasa anak muda wudu itu udah ini kemudian gini-gini aja rambutnya sedikit, sah, karena sudah mencukupi batasan sah, ya, hanya sekedar sah. Tapi tentu kalau kepingin sempurna, maka berwudulah dengan wudu yang lebih banyak riwayatkan menyebutkan Rasulullah itu berwudunya seperti ini. Dan sebagaimana kita sampaikan pada pengajian yang lalu jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, saddidu wa qaribu,
Saddidu, usahakan kalau kalian beribadah itu presisi, ya, tepat atau persis seperti yang aku kerjakan, kata Rasulullah SAW. Tetapi hadisnya tidak hanya sampai saddidu saja, tapi Nabi mengatakan waqaribu. Jadi bunyi hadisnya saddidu waqaribu, usahakan sama, waqaribu ya kalau nggak sama mendekat-dekatlah, artinya tidak terlalu jauh dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah penjelasan para ulama terkait dengan masalah mengusap rambut atau kepala ini, sehingga kita lebih punya gambaran yang lebih utuh terkait dengan masalah ini, sehingga kemudian kita tidak terlalu cepat menyalahkan kalau seandainya ada yang berwudu misalnya hanya sekedar mengusap bagian atau sebagian dari rambutnya saja, atau misalnya yang mengusap sebanyak 3 kali, karena sekali lagi ada riwayat yang menjelaskan tentang hal itu, dan Ibnu Khuzaimah selaku salah satu ahli hadis mensahihkan hadis di mana Rasulullah SAW mengusap rambutnya sebanyak 3 kali. Jamaah rahimakumullah, kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum nanti kita ada tanya jawab. Sampai jam berapa? Biar gak ada yang protes nanti. Bukan, saya mengisinya sampai udah habis. Sekarang tinggal tanya jawab. Oh, cepat sekali ya. Baik, biar untuk mengobati kerinduan dan keingintahuan jamaah, supaya kita berikan waktu yang lebih luas untuk tanya jawab, saya berikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya. Bebas pertanyaannya. Kita punya waktu 10 menit ya, dari sekarang 10 menit, karena Pak Ginting tadi malam nge-WA saya, kajiannya sampai jam sekian, tanya jawabnya sampai jam sekian, katanya begitu ya. Saya berikan kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya. Sudah ada 2 orang yang angkat tangan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Todepun Tan Guru, dari rangkaian yang disampaikan tadi itu tidak satu pun yang membahasakan bahwa itu telinga itu tersentuh. Karena telinga itu adalah esensinya bagian dari kepala gitu kan. Dan prakteknya banyak jemaah yang kalau mengusap ke belakang, mohon maaf praktiknya, di belakang set langsung bak kena. Nah, 1 kali. Ada juga yang 3 kali. Nah, kira-kira Tuan Guru, kasus seperti itu bagaimana kita menyikapi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beliau. Singkat saja, kami ingin membahas terkait dengan membasuh tangan. Tadi kalau kami nggak salah dengar ada membasuh tangan sampai ke siku. Artinya itu air yang itu dari tangan menuju siku, bukan sebaliknya dari siku menuju tangan. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Baik, masya Allah. Ada satu lagi. Terima kasih. Saya singkat saja. Saya ingin menanyakan, kalau kita sudah berwudu dan berdoa, kemudian karena tidak enak rasanya kita lap dengan handuk, itu gimana? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang pertama itu yang sebenarnya tadi ingin saya sampaikan kalau seandainya masih ada waktu.
terkait dengan membasuh atau mengusap telinga yang memang tadi tidak sempat saya sebutkan dalam pemaparan awal. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Saya akan, karena ini pertanyaan, saya akan langsung jawab dengan hadis yang ke-33. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qala wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunaihi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunaihi akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Jadi dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ketika beliau mensifatkan wudu Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW masaha bi ra'sihi, beliau mengusap rambut atau kepalanya, kemudian beliau memasukkan dua jari tangannya, ya, setelah beliau, perhatikan, setelah beliau mengusap rambutnya seperti ini, atau dalam riwayat Imam Syafi'i tadi mengusap bagian depannya seperti ini, ya, beliau membasuh telinganya seperti ini, ya, beliau membasuhnya seperti ini, memasukkan tangannya seperti ini, ya, perhatikan, ini yang sesuai dengan hadis ini. Perhatikan, bukan setelah, ya, kadang-kadang yang membasuh, mengusap rambut seperti ini, kemudian langsung telinganya bagian sedikit aja yang dikenakan, ya. Kalau yang disebut dalam hadis ini, wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunaihi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunaihi. Jadi beliau masukkan dua jari telunjuknya ini ke telinganya begini. Kemudian bagian ibu jarinya beliau pakai untuk mengusap bagian luar dari telinganya seperti ini, ya. Ini bunyi hadis ini. Berarti kalau misalnya kita ada yang, karena mohon maaf terkadang sebagian dari saudara kita yang bermazhab Syafi'i itu terlalu mengentengkan dalam masalah mengusap atau mencuci telinganya. Jadi setelah dia begini-gini, lalu begini, ya. Jadi sekedar begini-gini aja diginikan. Sebagaimana dia rambutnya begini-gini, itu telinganya gini-giniin aja, ya, begini-begini. Yang disebut oleh hadis ini, sekali lagi, beliau memasukkan dua telunjuknya ke dalam telinganya, begini. Lalu bagian ibu jarinya itu mengusap, ya, bagian luarnya. Ini yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, itu yang betul-betul dicontohkan seperti ini. Kalau tadi hadis Nabi mengatakan saddidu wa qaribu, usahakan presisi, persis, kalau enggak dekat-dekat, ya, dekat-dekat bisa saja, misalnya begini dekat, tapi kalau begini-begini saja enggak dekat-dekat namanya, ya. Mohon maaf, ya, kadang ini juga kembali kepada pemahaman. Jadi jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian yang jadi khilaf di kalangan para ulama, apakah Rasulullah SAW setelah beliau mengusap rambutnya, misalnya seperti ini, apakah beliau langsung ke telinganya seperti ini, ataukah beliau mengambil air wudhu baru untuk beliau mencuci atau membasuh telinganya? Ini khilaf di kalangan para ulama, jamaah rahimakumullah, ya. Jadi kalau dalam pandangan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa beliau mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih, ini kata Ibnu Taimiyah,
tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengambil air yang baru setelah beliau membasuh rambut, mengusap rambut atau kepalanya. Hanya ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ya, sekali lagi, ada satu riwayat yang menyebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, bahwa Rasulullah SAW setelah beliau mengusap rambut atau kepalanya, itu beliau mengambil air yang baru untuk mengusap atau membasuh telinganya. Cuma dalam pandangan Ibnu Taimiyah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi itu hadisnya lemah. Saya ingin mengatakan begini, jamaah rahimakumullah, bahwa memang salah satu permasalahan yang menyebabkan sering terjadi khilaf di kalangan para ulama adalah penilaian terhadap satu hadis, apakah hadis itu sahih, lemah, ataukah palsu. Sehingga satu ulama mengatakan hadis itu sahih, satu ulama mengatakan hadis itu dhaif atau lemah. Permasalahannya adalah kaidah yang sering disebut oleh para ulama mengatakan ad-dalilu idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Sebuah dalil manakala ia masih diragukan baik dari sisi kesahihannya ataupun dari sisi maknanya, saqata bihil istidlal, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Tetapi saya ingin kembali menegaskan jamaah rahimakumullah, karena ini khilaf di kalangan para ulama, maka karena ini khilaf, boleh mengerjakan pendapat yang mana seperti tadi mengatakan Nabi nggak pernah mengambil air lagi setelah mengusap rambut atau kepalanya, yang mengambil air lagi karena memang ada hadis yang menjelaskan tentang itu sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, hal itu silakan, boleh-boleh saja. Ulama yang mengatakan bahwa kenapa Nabi tidak mengambil air lagi, karena di zaman Nabi itu air sedikit, sekarang air itu banyak katanya, ya, air itu banyak sehingga sangat mencukupi kalau seandainya mengambil air baru lagi ketika mencuci atau membasuh telinga. Sehingga jamaah rahimakumullah, sekali lagi saya ingin kembali bertegas, saddidu wa qaribu, usahakan presisi, persis, tapi kalau tidak, kata Nabi, ya mendekat-mendekatlah, ya, mendekat-mendekatlah. Jadi seperti yang Pelungguh contohkan tadi, itu memang ada hadisnya sebagaimana yang tadi saya bacakan, yang mengambil air lagi untuk membasuh atau mengusap telinganya, itu juga ada hadis yang menjelaskan. Kemudian pertanyaan Pelungguh, ya, baik, mungkin Pelungguh tidak hadir pada pengajian sebulan yang lalu, ya. Pada pengajian sebulan yang lalu saya sudah jelaskan, memang dalam bahasa yang disampaikan oleh hadis Utsman ketika beliau minta diambilkan air wudhu, kemudian beliau membasuh kedua telapak tangannya, kemudian beliau mengambil air untuk mencuci tangannya, ya, caranya memang begitu, dari atas kemudian ke bawah ke siku, ya, dari atas ke bawah. Nah sekarang kita rata-rata itu pakai keran, Pak, ya, pakai keran. Kadang susah dari bawah, dari sini ke bawah sini, ya. Biasanya dari sini yang duluan kita basuh. Saya pada pengajian yang lalu mengatakan bahwa saddidu wa qarib. Kalau nggak bisa persis seperti itu, dari sini juga nggak apa-apa, karena memang zaman sekarang tentu dengan keran yang Allah Subhanahu wa taala permudah untuk kita, maka tidak apa-apa dari atas ke bawah. Tapi kalau seandainya bisa diambil dari siku dari ujung tangan ke siku, itu tentu lebih baik dan lebih bagus. Sebagaimana yang saya sampaikan juga pada pengajian yang lalu, jemaah rahimakumullah, bahwa Nabi minta dibawakan air wudhu.
beliau dibawakan, artinya harus diambilkan air pakai ember. Apa sekarang kita harus wudhu seperti itu? Ya, zaman dimana keran ada di mana-mana, sangat mudah sekali untuk kita berwudhu. Saya maunya wudhu sebagaimana Rasulullah SAW. Ya, beliau minta dibawain air pakai ember, ambilin air. Saya nggak mau dengan keran-keran itu bid'ah dan lain sebagainya. Ya, kan nggak bisa seperti itu. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita banyak kemudahan-kemudahan di zaman ini. Maka sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, beribadahlah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya, kalau bisa seperti itu bagus, kalau enggak dari atas ke bawah juga boleh. Begitu, ya. Kemudian pertanyaan terakhir terkait dengan apa tadi? Oh, baik. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Pernah Rasulullah SAW setelah beliau selesai mandi, beliau selesai berwudu, dibawakan semacam handuk kalau kita. Beliau menolak. Ya, sekali lagi, beliau menolak. Beliau artinya tidak memakai handuk itu untuk mengelap air wudu atau bekas mandinya. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Ini tentu sifatnya sangat-sangat kontekstual. Dalam arti, jangan kemudian kita anggap ketika Nabi waktu itu menolak, kemudian sekarang nggak boleh pakai handuk, nggak boleh mengelap bekas air wudhu, nggak boleh mengelas bekas mandi misalnya. Ini sekali lagi sifatnya situasional, ya, situasional. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Nabi disebut dalam hadis dengan sebutan Sayyidul Ghurril Muhajjalin. Nabi itu nanti pada hari kiamat saat dibangkitkan di padang mahsyar, beliau adalah pemimpin dari orang-orang yang tubuhnya bersinar, keluar sinar dari tubuhnya. Karena min asaril wudu, dari air wudu yang dilakukan dulu waktu hidup di atas dunia. Maka beliau juga sebenarnya tadi kau bahasanya siku, saya kira tadi pertanyaannya boleh nggak akan lebih dari siku, ya boleh nggak lebih dari siku. Rasulullah SAW mengajarkan memang disebut sampai siku dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi kita boleh membasuhnya lebih dari itu untuk memperpanjang keluarnya sinar nanti di padang mahsyar. Perhatikan jamaah, apa yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau tadi pertanyaannya itu terkait dengan mengelap, itu erat kaitannya dengan masalah Ghurril Muhajjalin itu. Beliau sengaja membiarkan itu biar tentu semakin artinya betul-betul kering, sehingga kemudian semakin memperpanjang sinar-sinar yang nanti akan keluar di padang mahsyar itu. Tapi bukan berarti tidak boleh kalau seandainya misalnya kita kepingin mengelapnya, ya setelah kita wudhu kemudian kita lap pakai anduk, boleh-boleh saja, ya boleh, itu tidak dilarang. Cuma sebagian ulama menghukumkannya makruh, ya sebagian ulama menghukumkannya makruh, ya sekali lagi sebagian ulama. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan itu boleh-boleh saja, karena ketidakmauan tadi Nabi ketika dibawain anduk untuk mengelap tubuhnya setelah beliau berwudu tidak menunjukkan itu sesuatu yang dilarang, ya karena sifatnya sangat situasional. Ya mohon maaf ya rahimakumullah, misalnya dalam situasi musim dingin, ya dalam situasi musim dingin, kita kok di sini kan nggak ada musim dingin. Di zaman Nabi musim dingin,
Di beberapa negara Arab ada musim dingin, saudara-saudara kita yang tinggal di Eropa ada musim dingin. Bayangkan di saat musim dingin, misalnya seorang berwudu, berani menyentuh air aja kadang nggak berani. Maka terkadang sering berwudu, walaupun dalam situasi seperti itu mereka selalu berusaha isbagul wudu, betul-betul menyempurnakan wudunya walaupun dalam situasi yang sangat dingin. Nah, kadang ada orang-orang tertentu dalam situasi dingin seperti itu, misalnya kalau mau ke masjid tubuhnya masih basah, itu bisa menyebabkan ia masuk angin, bisa menyebabkan ia jadi sakit. Maka tentu itu yang saya bilang tadi, situasional. Maka tentu sangat boleh, bahkan bisa jadi dianjurkan untuk dia mengelap wudunya supaya dia tidak mudarat timbul pada fisiknya. Ya, jadi ini sekali lagi sifatnya sangat situasional, dan saya sering mengatakan ungkapan ulama yang mengatakan la yunkaru tagayyurul ahkam bitagayyuriz zamani wal makan. Tidak dipungkiri berubahnya atau perbedaan hukum dalam satu masalah lantaran perbedaan situasi dan kondisi. Ya, itu tidak dipungkiri oleh para ulama. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala punya dua qaul, punya dua pendapat. Ketika beliau masih berada di tanah Hijaz, Makkah dan Madinah, begitu juga ketika beliau masih berada di Baghdad, pendapatnya dikenal dengan qaul qadim, pendapat beliau yang lama. Tapi setelah beliau hijrah ke Mesir, 5 tahun beliau tinggal di Mesir dan mengajar di Mesir, itu banyak pendapat-pendapat beliau yang dulu beliau sampaikan ketika masih berada di tanah Hijaz yang dikenal dengan qaul qadim, itu beliau revisi, ya, beliau perbaharui sehingga dikenal ada pendapat beliau yang kedua disebut dengan qaul jadid, pendapat beliau yang terbaru. Ya, pendapat beliau yang terbaru, dan itu tidak dipungkiri perubahan hukum dalam satu masalah karena perbedaan situasi dan kondisi. Sebagai sebuah gambaran terakhir, jamaah rahimakumullah, mohon maaf, saya sering mengatakan dalam berbagai kajian, andai kata Imam Syafi'i masih hidup hari ini, mungkin beliau akan merubah pendapatnya dalam masalah apa. Di zaman Imam Syafi'i masih hidup, perhatikan jamaah, di zaman Imam Syafi'i masih hidup, orang yang tidak mengenakan peci seperti ini itu rata-rata orang fasik, rata-rata orang ahli maksiat, orang yang tidak mengenakan peci seperti ini di zaman Imam Syafi'i masih hidup. Maka beliau mengeluarkan fatwa dengan mengatakan apa? Beliau mengatakan orang yang terbiasa tidak mengenakan kopiah, sorban dan lain sebagainya, itu tidak sah perwaliannya. Jadi kalau dia punya anak perempuan, dia nikahkan anaknya, itu nggak sah karena dia dianggap fasik di zaman itu. Ya, di zaman itu. Coba bayangkan kalau seandainya Imam Syafi'i masih hidup sampai hari ini, begitu banyak orang-orang yang rajin sholat, bahkan banyak yang hafal Al-Quran. Mohon maaf, dosen-dosen kami itu di Al-Azhar dia pakai jas, nggak pakai peci, ya, nggak pakai kubaah namanya, nggak pakai ciri khasnya topi yang biasa dipakai oleh ulama-ulama Al-Azhar. Mereka pakai sepatu, pakai celana, pakai jas, tidak pakai identitas ulama-ulama Al-Azhar. Andai kata Imam Syafi'i masih hidup, beliau-beliau itu para doktor, profesor, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, rajin sholat malam. Apa mungkin Imam Syafi'i akan mengatakan, ente nggak sah jadi wali kalau ente nikahkan anak ente karena ente nggak pakai peci? Ya, nggak mungkin. Maka dia pasti akan merubah pendapatnya. Ya, makanya itu yang kita bilang tadi, sebuah hukum bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Kalau tadi Nabi tidak mau mengenakan handuk, bukan berarti kemudian itu dilarang. Ya, sekali lagi, bukan berarti itu dilarang, karena tidak semua apa yang beliau tinggalkan kemudian itu dilarang. Ya, sekali lagi, tidak semua apa yang beliau tinggalkan itu dilarang. Dan ketidakadaan dalil dalam satu masalah bukan berarti kemudian semuanya menjadi bidah. Sekali lagi saya katakan,
ketidakadaan dalil dalam satu masalah bukan berarti kemudian sesuatu itu menjadi bidah. Jadi kita harus hati-hati, karena para ulama jamaah rahimakumullah bukan berfatwa dengan nafsu, tapi mereka berfatwa dengan ilmu. Ya, sekali lagi saya ulangi, para ulama itu berfatwa bukan dengan nafsu, tetapi mereka berfatwa dengan ilmu. Itulah kehebatan para ulama jamaah rahimakumullah. Maka jangan jauh-jauh dari para ulama, jangan merasa diri kita hebat, jangan merasa diri kita pintar. Bacalah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama itu. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Sila kita tutup dengan berdoa. Qadar Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna ilma wa zidna taqwa. Allahumma zidna zadan li hayati akhiratina. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na fi jannatika ya rahman ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.